Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh kembali Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan yang telah Kau nyatakan pada kami semua Tuhan Yesus, sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, sertai kami, urapi kami, serta perlindungan-Mu Tuhan Yesus boleh nyata dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, si iblis Tuhan tidak tinggal diam Tuhan Yesus. Dia akan mencuri berkat sukacita kami. Dia akan mencuri berkat yaitu Tuhan Yesus, anugerah yang daripada-Mu itu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami usir, kami tengging hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami usirkan keluar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tangan kuasa-Mu saja Bapa. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Cahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi milik-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Yerusalem baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh betapa hatiku merindukan akan Dikau, kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Aku merindu menjadi milik-Mu.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, ya, karena Tuhan layak dipuji. Sampai detik ini Dia masih memelihara kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, minggu ini kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, bekerjalah. Tuhan Yesus, tetap kasih kehidupan kami. Kami siap untuk dikasihi Tuhan. Dikasihi oleh pemilik kami yang sesungguhnya. Dikasihi oleh juru selamat kami. Firman Tuhan, kami beri tempat seluas-luasnya untuk mengasihi kehidupan kami. Firman Tuhan yang mau kami dengar sekarang, supaya kehidupan ini bisa benar-benar sungguh-sungguh mengerti maunya Engkau Tuhan Yesus sebagai pemilik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar, menerima,
dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang diberi judul mawas diri. Ya, mawas diri. Ini penting. Apalagi untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Rasanya mawas diri ini lebih kita poles, lebih kita pertajam. Mawas diri untuk berhati-hati dengan diri, untuk lebih cerdas melihat diri sendiri, khususnya rohani kita, ya. Kita lihat ayatnya dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai 8. Ini dari pengalaman seorang tokoh yang namanya Kain. Ya, kita baca sama-sama. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas, sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, saudara, sehingga judul firman Tuhan hari ini adalah mawas diri. Karena Kain tidak mawas diri. Kita harus mawas diri dari pengalaman Kain. Kain membunuh Habel, adiknya. Kenapa? Ini aneh, saudara. Kain berurusan dengan Tuhan. Yang menolak persembahan Kain siapa, saudara? Kan Tuhan, bukan Habel. Kenapa Habel yang jadi sasaran kebencian Kain? Enggak nyambung. Karena Kain tidak mawas diri. Ini hanya peringatan bagi kita, saudara-saudara. Minggu kedua bulan Juni ini, kita pun seringkali kan mengalami hal-hal ketertolakan atau penolakan seperti itu. Entah dari keadaan, entah dari manusia-manusia lain, entah dari bos kita, entah dari siapa kek. Kita sering mengalami ketertolakan, penolakan. Lamar kerja ditolak, punya usulan tertolak. Apalagi punya ide ditolak, ya. Kalau itu yang terjadi, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mawas diri. Semuanya kan sudah seizin Tuhan, ketertolakan yang kita alami, termasuk Kain. Korbannya ditolak Tuhan. Kain melampiaskan ketolakannya kepada Habil. Harusnya nggak seperti itu. Kalau Kain gentle, hadapi Tuhan. Berkata-kata sama Tuhan. Tuhan mengapa? Bukannya menyalahkan Habel. Nah, ini seringkali juga yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita menghadapi penolakan, kita menghadapi ketertolakan, tetapi kita menyalahkan orang lain. Kita nggak introspeksi diri. Kita nggak mawas diri. Kita mengalami ketertolakan, lebih jauh kita jadi membenci habis-habisan orang lain. Nah, saudara. Padahal ketertolakan yang Kain alami itu bagus loh. Itu didikan dari Tuhan. Karena Tuhan itu kalau
dia mengasihi orang, mengasihi kita, pasti dia mendidik. Kepada Kain itu sepertinya didikan Tuhan kepada Kain. Kita lihat persembahan Kain. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian, saudara, sebagian. Bahasa lainnya apa sih? Setengah. Gede nggak? Dibanding 1/5 atau 1/10, gedean mana? Gedean sebagian bukan? Gede. Kalau Habel mempersembahkan apa? Dari anak sulung kambing dombanya. Bukan sebagian. Mungkin kambing dombanya ada 10, dia mempersembahkan yang sulung 1. Beda dengan Kain, sebagian. Korbannya banyakan Kain. Tapi kok ditolak? Gitu kan. Habel cuma anak sulung, tapi kok diterima? Katakan cuma 1, tapi kok diterima? Ini masalahnya karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak sih banyak, tapi bukan yang terbaik. Kalau Habel walaupun cuma 1, tapi yang sulung, yang terbaik, itu loh intinya. Ya saudara-saudara, itu artinya didikan dari Tuhan kepada Kain. Kalau ditolak, itu artinya Tuhan mendidik. Kain, engkau perbaiki ya kekeliruanmu, korbanmu. Ya, itu baru namanya mawas diri ketika Kain bisa sadar ketertolakannya, bahwa dia sedang dididik oleh Tuhan. Ini yang pertama. Ketika tertolak, sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita. Ketika saudara mengalami penolakan, itu artinya Tuhan sedang mendidik saudara. Supaya saudara memperbaiki kekeliruan saudara. Supaya lebih jauh saudara meninggalkan dosa saudara. Supaya lebih jauh saudara kembali kepada jalur firman Tuhan. Itu loh yang seharusnya. Ketika kita mengalami ketertolakan, kita sadar Tuhan sedang mendidik kita. Ya, puji Tuhan. Ketika kita tertolak, sebenarnya Tuhan sedang menggelitik kepekaan diri kita. Ya, kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7a. Tuhan sedang menggelitik kepekaan diri Kain. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Digelitik sama Tuhan. "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya. Artinya Tuhan mengingatkan Kain, engkau sudah berbuat apa? Gitu loh. Digelitik kepekaan Kain. Kenapa engkau cemberut? Kenapa mukamu muram? Kalau engkau sudah berbuat baik, kan engkau mukamu nggak muram. Apa yang sudah engkau lakukan seperti itu? Ya saudara-saudara, ketika kita tertolak, pelajaran dari Kain adalah Tuhan mengasah kepekaan diri kita. Supaya kita tidak cepat-cepat ambil tindakan atau hati panas. Supaya kita tidak cepat-cepat mengambil langkah yang keliru. Karena Tuhan melihat hati sedalam sejauh apa Tuhan melihat niat hati kita. Niat hati Kain Tuhan melihat. Sebenarnya Tuhan hanya ingin mengasah kepekaan diri kita. Supaya kita peka terhadap kasih Tuhan. Lewat peristiwa penolakan ini, supaya kita peka terhadap kemuliaan Tuhan lewat peristiwa penolakan ini. Ya, seperti Tuhan ingin mengasah kepekaan Kain. Dan sebenarnya saudara, ini yang penting. Ketika Kain mengalami penolakan dari Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin mengajar Kain untuk memiliki hati yang rendah. Untuk memiliki kerendahan hati sebagai anak Tuhan.
Ya. Kita belajar dari contoh bangsa Israel di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ya, saya bacakan Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Tuh dia. Perhatiin saudara-saudara. Jadi ia merendahkan hatimu. Gimana caranya? Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Tuhan membiarkan kita lapar. Tuhan membiarkan kita bosan dengan mana kepada bangsa Israel. Setiap hari mana lagi. Ya. Itu maksudnya apa? Supaya bangsa Israel merendahkan diri sekarang bagi kita. Ketika kita mengalami penolakan demi penolakan, itu sebenarnya Tuhan ingin supaya kita merendahkan hati kita. Sampai Tuhan melihat kita sudah merendahkan hati kita, Tuhan mengangkat kita. Sampai saudara merendahkan diri, punya usaha merendahkan diri serendah-rendahnya, Tuhan mau pakai saudara. Tapi sebaliknya ketika kita bersikap seperti Kain, malah dia marah kepada Habel, malah dia menyalahkan orang lain. Malah dia ketus sama Tuhan. Emangnya aku penjaga adikku? Sulit saudara, sulit untuk kita menerima kebaikan Tuhan secara mulus. Ya, ketika kita tertolak, ayo sadar, sebenarnya Tuhan sedang menempa kerendahan hati kita. Tuhan sedang menempa hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ya. Pribadi yang bisa melihat diri ini secara jujur. Pribadi yang peka. Ya, memang terkesan agak sedikit beda tipis dengan baper, tapi bukan, saudara. Baper dan peka beda. Ya, kalau peka itu gimana ya? Mengerti keadaan sekarang. Kalau saya bicara begini, kira-kira efeknya bagaimana ya? Kalau saya tidak berbicara, efeknya bagaimana ya? Kalau saya bertindak, efeknya bagaimana? Kalau saya tidak bertindak, efeknya bagaimana? Itu peka artinya. Ya, jadi memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, kerendahan hati. Ya, ketika tertolak. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita memiliki kepekaan rohani. Dari ayat yang ke-8 dari Kejadian 4 tadi kita lihat lagi dari pengalaman Kain. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. What's wrong? What happened with Kain? Apa salah Habel? Jadi jangan tiru kelakuan Kain, tidak memiliki kepekaan rohani, malah menyalahkan orang lain. Ciri orang Kristen yang tidak memiliki kepekaan rohani adalah ketika dia tertolak, dia tidak mawas diri, dia tidak introspeksi diri, malah dia menyalahkan orang lain, yang siapa saja yang bisa disalahkan. Dia tidak pernah sadar akan kekeliruannya. Ini namanya orang bebal. Orang Kristen yang tidak pernah sadar akan kekeliruannya. Sekalipun firman Tuhan sudah menegur dia. Kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak pernah sadar. Malah menyalahkan orang lain. Luar biasa kalau saya mau ambil kata-kata Yeremia. Kasar, saudara. Kasar. Kita harus memiliki kepekaan rohani. Jangan meniru yang salah. Menyalahkan orang lain. Kain menyalahkan Habel. Dibawa ke padang, dibunuh.
Ya. Untuk kita bisa memiliki kepekaan rohani, maka kita harus bisa mengakui diri ini secara jujur, bukan basa-basi. Kita baca yuk ayatnya di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Bagus kan? Bagus. Tapi kan kalimat belum selesai. Lanjutnya nih kata Saul, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang-orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ini percakapan Saul dengan nabi Tuhan yang namanya Samuel. Kelihatan bagus. Aku telah berdosa, kelihatannya bagus bukan? Tetapi lihat kata-kata selanjutnya, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sebagai raja nih Samuel. Engkau kan cuma nabi, aku raja. Artinya apa? Pengakuan aku telah berdosa itu pengakuan yang tidak jujur, itu tidak murni. Karena akhirnya Saul minta hormat dari Samuel sebagai hamba Tuhan. Jadi pengakuannya pengakuan yang basa-basi. Kita di hadapan Tuhan juga harus memiliki kepekaan rohani. Pengakuan kita bukan karena dipaksa, bukan karena saya sudah ditegur si A, si B, bukan karena saya begini, bukan gengsi karena aku gengsi dan lain sebagainya. Harus pengakuan yang murni bahwa kita benar-benar keliru di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus jujur dan gesit melihat diri. Jujur dan gesit melihat diri. Ya, ayatnya ada di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita harus jujur dan gesit untuk melihat diri sendiri. Ayat 7 membawa kita ke keadaan seperti itu. Ya, apakah mukamu tidak akan berseri? Tuhan menegur Kain, jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan membawa Kain untuk Kain melihat dirinya sendiri, untuk segera melihat dirinya sendiri sebelum dia melihat kepada sasaran amarah dia, yaitu Habel. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata untuk melihat diri sendiri itu sulit, saudara, sulit. Ini contohnya Kain. Dia lebih melihat Habel. Oh, ini nih Habel nih gara-garanya nih. Padahal Tuhan yang punya gawe kok. Untuk melihat diri sendiri itu perjuangan. Nggak gampang, saudara. Apalagi kalau hidup kita nggak dilatih. Sejak muda untuk melihat diri sendiri. Selalu lihatnya kesalahan orang lain. Diri ini selalu benar. Wah, bahaya bisa keadaan seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang Tuhan mau, kita ini mawas diri. Karena di dalam kehidupan di dunia ini, kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang saling bertolak belakang. Keadaan-keadaan manusia yang punya niat untuk merendahkan diri, diperhadapkan dengan keadaan-keadaan manusia yang angkuh. Ya. Dari karakter Kain, maka keadaan-keadaan dunia ini bisa kita lihat betapa Kain angkuh, betapa Kain tidak mudah untuk merendahkan diri. Ya, itu dia. Ini adalah batu karang yang menghancurkan Kain, dan itu akan menjadi batu karang yang menghancurkan kita. Kalau kita pun sulit untuk merendahkan diri, tetapi selalu mencuatkan keangkuhan kita. Tuhan mau kita mawas diri, karena ada upah bagi kerendahan hati. Di dalam ayat 2 Samuel, kita melihat bahwa Tuhan menjanjikan sebuah upah bagi kerendahan hati. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13.
Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Nah, ini beda. Tadi Saul, sekarang Daud. Saul basa-basi, tetapi Daud tidak. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sama kan di sini, sama seperti Saul. Tadi juga Saul mengatakan dirinya, aku sudah berdosa. Tetapi selanjutnya Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan pun berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Karena Daud tulus, beda sama Saul. Jadi saudara, untuk kerendahan hati yang tulus itu ada upah. Itu yang diperlukan kita untuk mawas diri. Jadi saudara, penting untuk kita perhatikan lagi bahwa di dunia ini kita diperhadapkan dua karakter yang saling bertentangan. Yang satu ada di dalam diri Kain, yang satu yang Tuhan kehendaki supaya itu nempel di dalam diri Kain. Dua karakter, yang pertama adalah keangkuhan dan yang karakter yang kedua adalah kerendahan hati. Kedua karakter ini sekarang diperhadapkan bagi kehidupan kita. Dan ini sedang disuguhkan di hadapan kita akhir-akhir masa ini selama kita hidup di dunia. Ya, dalam menyikapi apapun, dalam keadaan apapun, dua karakter ini mengiringi kehidupan kita. Dan mana yang kita pilih? Dan mana yang kita ikuti? Keangkuhan atau kerendahan hati. Keangkuhan akhirnya mangkreng seperti Kain. Dia sulit untuk mawas diri. Tetapi berbeda dengan Daud yang memiliki karakter kerendahan hati, maka Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan memberkati Raja Daud. Oh, itu luar biasa saudara-saudara. Seharusnya kita memilih, dan Tuhan mau kita memilih hari ini karakter yang kedua, yaitu kerendahan hati. Itu artinya kita bisa mawas diri. Puji Tuhan. Mengapa sih kita harus mawas diri, saudara-saudara? Ini penting. Bukan karena kita lemah. Seringkali dunia menganggap kalau kita peka berarti kita lemah. Seringkali dunia menilai kalau kita mudah minta maaf, kalau kita mudah minta ampun, dunia nilai kita lemah. Oh tidak, saudara. Justru itu kehidupan yang mawas diri. Bahaya kalau kekristenan memiliki pendapat seperti itu. Kalau salah nggak minta maaf, kalau keliru nggak peka, nggak minta maaf, itu artinya dia nggak mudah untuk mawas diri. Itu pribadi yang angkuh seperti Kain. Ya, kalau kita mudah untuk rendah hati, dunia katakan kita gampang goyah, enggak juga sebenarnya saudara, enggak. Itu dunia. Tapi justru di situ kekuatan kita. Apalagi ketika kita membandingkan secara rohani. Justru di tengah-tengah kelemahan kita, di situ Yesus bekerja. Kata Allah kepada Saul, ya, kepada Paulus. Ada upah bagi kerendahan hati. Dan mengapa kita harus mawas diri? Ini penting saudara-saudara. Urgensi daripada mawas diri. Kita baca dari Kejadian 27 ayat 40. Melalui pengalaman Esau. Sekarang melalui pengalaman Esau. Esau yang punya niat menggebu-gebu untuk membunuh adiknya, Yakub. Tuhan masih berbelas kasihan kepada dia. Tuhan masih menasehati dia. Tuhan yang Esau yang merasa dikecewakan oleh Yakub. Tuhan kasih kesempatan bagi dia untuk merubah dirinya sendiri, untuk dia mau mawas diri. Ya. Ini pentingnya dari mawas diri. Kita baca dari Kejadian 27 ayat yang ke-40. Engkau akan hidup dari pedangmu. Ini Tuhan kepada Esau. Dan engkau menjadi hamba adikmu. Nggak enak saudara ya. Jadi hamba adiknya. Seorang kakak jadi hamba adiknya. Aduh gengsi banget ya. Tetapi ini kata Tuhan saudara.
Kalau Esau mau mawas diri, Tuhan janjikan demikian. Tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, ini dia, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Berusaha sungguh-sungguh apa, saudara? Mawas diri, melihat kesalahannya. Kesalahan Esau apa sih? Dia mau menjual kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Tuhan ingin mengingatkan Esau. Esau mawas diri nggak? Kalau Esau mawas diri, oh iya ya Tuhan ya. Tapi kalau Esau nggak mawas diri, yang mana Tuhan ya kesalahan saya ya? Oh itu kan dulu mah iseng aja. Saya ngomong menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah kan itu hanya ya itu mah iseng-iseng aja deh daripada nggak ada kerjaan Tuhan. Enggak. Ini janji Tuhan. Kalau Esau mau mawas diri dan dia melihat kekeliruannya, maka Tuhan akan melemparkan kuk itu dari tengkuk Esau. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Saudara, ini pentingnya dari mawas diri. Menggapai janji Tuhan. Janji Tuhan akan berkat yang akan kita terima. Janji Tuhan akan kemuliaan, pengangkatan yang akan kita terima. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri. Kita punya mimpi, punya doa, punya kerinduan. Tuhan saya mau berhasil. Tuhan saya mau sukses. Tuhan saya mau memiliki ini. Tuhan saya mau menikmati ini. Oke, Tuhan dengar semuanya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, ayo, mawas diri dulu. Kenapa kita sampai sekarang belum menikmati ini dan itu, belum mengalami hal-hal yang kita impikan? Mungkin kita belum mawas diri di hadapan Tuhan. Kita masih lebih suka menunjuk Habel sebagai biang kesalahan. Kita masih suka menunjuk orang lain sebagai biang kegagalan kita. Dan kita lupa untuk melihat diri sendiri. Nah, ini peristiwa yang penting buat kehidupan kita, ya. Pada masa-masa seperti ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang sesuai maunya Tuhan. Pribadi yang mudah untuk introspeksi diri, mawas diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, benar. Sangat sulit untuk kami melihat diri kami sendiri Tuhan. Sangat sulit. Apalagi kalau hati kami sudah panas seperti Kain. Yang ada adalah kami melihat kesalahan orang yang tidak bersalah. Kain lebih mudah melihat Habel yang tidak bersalah. Kami menghindari untuk bertemu dengan Engkau. Sangat sulit Tuhan, tapi terima kasih Tuhan. Firman-Mu datang kepada kami saat hari ini, yang mengingatkan kami menjelang kedatangan Engkau yang kedua kalinya Yesus untuk menjemput orang-orang pilihan-Mu. Kami diajak sadar untuk menjadi pribadi yang mawas diri. Terima kasih Tuhan, karena hanya pribadi-pribadi yang mawas diri seperti Yunus, seperti Musa, seperti Abraham, Ayub, dan orang-orang-Mu yang lain yang layak masuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk kami juga bisa menjadi seperti contoh-contoh orang yang mawas diri seperti itu. Karena kami rindu untuk masuk kepada Yerusalem baru. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan,
Hamba-Mu sudah menyelesaikan tugas sampai di sini menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus, Engkau hadir mengerjakan seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan supaya menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kelimpahan kasih karunia buat kami semua. Turunlah kelimpahan damai sejahtera buat kami semua. Ketika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Ketika sebentar kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kiranya kesemuanya itu diikat di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terjaga, terpelihara, tersertai, terkendali sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.